Selamat datang di Ruang Gagasan Podcast, teman baca RBC dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Hari ini kita sudah kedatangan salah satu sivitas akademika dari Universitas Muhammadiyah Malang, Bapak Ahmad Fatoni. Selamat datang Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi buat teman-teman yang belum tahu, Pak Ahmad Fatoni ini adalah salah satu dosen pendidikan bahasa Arab itu di Eh, Fakultas Agama Agama Islam Islam. UMM. Nah, episode kali ini memang mungkin sedikit khusus dan segmented ya untuk para bapak ibu guru dan tenaga akademik yang ada di perguruan dan persyarikatan Muhammadiyah. Karena hari ini kita akan membahas mengenai urgensi bahasa Arab di perguruan Muhammadiyah ya Bapak Perguruan ya. Muhammadiyah. Tapi sebelum ke sana mungkin Pak Fatoni boleh cerita dulu kesibukan hari ini akhir-akhir ini apa Pak? Ya, setelah selesai UAS, Mm-mm. dosen sibuk ngoreksi entry nilai Oh, dan sekarang rapat. pekan-pekan ini ya Pak ya Ya, pergantian betul. semester gitu ya semester. Betul. Mahasiswa sedang libur, dosen Mm-mm. sedang sibuk-sibuknya mengevaluasi eh, RPS, Mm-mm. kurikulum, membuat aturan Mm-mm. akademik dan lain-lain. Baik. Pak Fatoni, ini kami kan kemarin baru saja mengadakan bootcamp gitu ya, Ya. yang mengundang banyak kepala sekolah dari Sekolah Muhammadiyah Semalang Raya begitu. Dan kalau tidak salah ya bahwa bahasa Arab adalah salah satu mata pelajaran wajib yang diadakan di seluruh sekolah Muhammadiyah Ya. begitu. Nah, kalau Pak Fatoni sendiri mengamati nih Pak, sebetulnya mata pelajaran ini yang diwajibkan ini itu uh, kenapa sih Pak begitu ya? Iya, iya, iya. Kalau dari Pak Fatoni sendiri gitu. Ya, Mm-mm. sebetulnya hal yang menggembirakan ya Mm-mm. bahwa eh, bahasa Arab Mm-mm. di sekolah-sekolah perguruan Muhammadiyah Mm-mm. tidak hanya sebatas materi mata ajar ya, mata Mm. pelajaran, bukan hanya sekedar materi pelajaran, tetapi menjadi bagian yang tak terpisahkan dari al-Islam dan kemuhammadiyahan. Mm. Artinya menjadi penciri ya, penciri, dan itu saya kira tidak Mm. semua lembaga pendidikan memiliki modal yang yang Mm. yang yang bagus seperti yang di perguruan Muhammadiyah. Mm. Artinya bahwa materi bahasa Arab itu menjadi sebuah identitas gitu, Oh. identitas Mm. dari al-Islam dan kemuhamadian. Akan Mm. tetapi potensi yang cukup bagus ya sebetulnya bagi sekolah-sekolah Muhammadiyah ini tidak lantas kemudian bahasa Arab jadi materi unggulan. Itu kita Mm. tidak memungkiri itu. Mm. Yang seharusnya jadi unggulan, Mm. tetapi saya kira teman-teman bisa melihat sendiri masih mayoritas perguruan Muhammadiyah Mm. sekolah-sekolahnya itu bahasa Arab itu tidak menjadi unggulan yang seharusnya jadi Mm. unggulan. Saya kira nanti kita lanjut diskusinya Mm. bahwa ya saya kira di sini eh, menurut saya pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah Mm. Muhammadiyah itu eh, harusnya menjadi sebuah budaya. Artinya tidak lepas dari keseharian siswa gitu. Jangan hanya Mm. diajari kaidah-kaidah yang menyulitkan lalu terlepas dari keseharian. Mm. Itulah saya kira fenomena yang menjadi titik lemah ya. Bahasa Oh. Arab yang harusnya diunggulan Mm. justru menjadi materi yang seolah-olah mencemaskan atau Hmm, monster yang menakutkan bagi betul. siswa-siswa. Iya. Dan kan sekolah Muhammadiyah ini mewajibkan mata pelajaran tersebut ya Pak ya. Berarti di setiap jenjang dari SD sampai SMA itu ada Ada ya. mata pelajaran bahasa Arab. Nah, tapi kan seperti yang dibilang Pak Fatoni tadi bahwa jangan sampai mata pelajaran ini tuh malah menjadi sesuatu yang menakutkan Iya, begitu ya. Tapi mungkin sedikit relate kali ya Pak ya, karena saya bersekolah di Muhammadiyah itu hanya SD saja. Nah, saya bayangin nih gimana dengan teman-teman yang SD-nya dulu misalkan di sekolah lain, misalkan negeri gitu. Terus kemudian SMP atau SMA-nya masuk ke sekolah Muhammadiyah. Nah, itu untuk menghadapi pembelajaran tersebut dengan sebagai guru yang punya murid heterogen, karena kan iya, di iya. dalam kelas bisa jadi ada yang
sudah pernah mendapatkan mata pelajaran bahasa Arab, ada yang belum gitu. Nah, itu Iya. tantangan tersendiri itu Pak. Itu bagaimana? Eh, saya kira banyak memang Mm-mm. tantangannya, tetapi Mm-mm. menurut saya tantangan yang paling besar gitu ya, Mm-mm. eh, adalah ketika mungkin murid bertanya ke guru, Hmm. emang buat apa sih belajar bahasa Arab Wah, kan iya. gitu ya. Kalau guru nggak bisa menjawab pertanyaan Hmm. itu, Mm-mm. maka motivasi juga jadi rendah gitu. Hmm. Cobalah misalnya guru itu memberikan satu gambaran bahwa Mm-mm. belajar bahasa Arab ini memang tidak hanya untuk tujuan agama ya, Hmm. bisa ngaji, bisa Hmm. adzan, bisa sholat, Hmm. tapi ini juga untuk dunia bisnis juga ya, cukup Hmm. cukup cukup prospek ya, Mm-mm. bisa jadi apa, bisa jadi translator, Mm-mm. jadi untuk dubbing film gitu-gitu. Hmm. Sekarang sudah mengarah ke sana gitu. Mm-mm. Jadi bahasa Arab tidak hanya untuk tujuan agama, tapi bisa Mm-mm. untuk bisnis komersial Mm-mm. gitu. Mm-mm. Saya kira anak-anak itu diberi apa ya, motivasi, jangan kemudian ada kesan bahasa Arab tuh bahasa Mm. alam kubur gitu ya, Hmm. bahasa bahasa akhirat gitu-gitu. Jadi Sering. kesannya gitu-gitu aja gitu. Hmm. Padahal bahasa Arab itu ya bahasa global gitu. Iya, betul. Maka menurut saya guru itu eh, eh, tidak hanya mengajarkan bahasa Arab sebagai sebuah materi, tetapi memberikan suatu pengalaman belajar yang Hmm. menyenangkan, gitu, Hmm. yang menyenangkan. Saya kira nanti kita diskusi lebih Hmm. jauh bagaimana sih guru itu supaya bahasa Arab itu diajarkan dengan cara-cara yang menyenangkan, ya, Hmm. menyenangkan dan tentu saja yang membisahkan. Oke. Baik, kalau boleh diringkas nih Pak, setelah kita sedikit ngobrol soal hal ini, berarti 3 kesalahan yang paling sering yang terjadi dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Arab di sekolah, Ya, itu apa aja tadi Pak berarti? ya Yang pertama? di antaranya Mhm. saya lihat ya, mohon maaf Mbak Manda ya, selama ini kan di antara mahasiswa kami di Mhm PBA mhm. UMM itu kan Mhm. menulis skripsi berangkat dari masalah-masalah di sekolah-sekolah. Oke. Berarti ada masalah kan gitu. Iya iya Ada iya. masalah gitu. Nah, yang saya amati pertama pembelajaran bahasa Arab di Mhm. sekolah-sekolah Muhammadiyah itu Mhm. terlalu berfokus pada guru gitu. Oh, berfokus pada Berfokus guru. pada guru. Jadi guru Mhm. itu guru punya diktat, Mhm. bagaimana menghabiskan diktat gitu. Mmm. Jadi hanya kejar tayang gitu kan. Mmm. Tidak tidak bagaimana ngajak mahasiswa itu interaktif gitu. Jadi Mhm. dalam kondisi seperti itu mahasiswa itu jadi pasif gitu. Jadi guru Mmm. menjelaskan, murid mencatat, setelah itu selesai. Mmm. Kemudian yang kedua, saya kira pembelajaran bahasa Arab di sekolah-sekolah umum itu terlalu fokus pada hafalan gitu. Oh, Jadi anak didik hafalan. itu cuma suruh menghafal kosakata ya, mufradat, Mmm. mungkin puluhan, ratusan, tetapi tidak pernah dilatih bagaimana menggunakan kosakata itu dalam bahasa keseharian, Mmm. dalam ungkapan-ungkapan yang sederhana gitu-gitu ya. Mhm. Nah itu. Nah itu yang kedua, terlalu fokus ke hafalan. Yang ketiga, termasuk dalam penilaian ya, evaluasi, Mhm mhm. assessment peserta didik, itu guru lebih melihat kepada hasil ingatan tadi itu, Mmm. hafalan gitu loh. Padahal dalam konteks pembelajaran bahasa Arab komunikatif, mestinya anak yang berani ngomong itu saya Mhm. kira nilainya harus tinggi gitu. Mmm. Walaupun mungkin nulisnya nahunya lemah, sorofnya juga Mhm jelek mhm gitu-gitu gitu. mhm. Nah, saya kira ini perlu dirubah gitu loh. Mmm. Jangan kemudian menilai anak itu hanya dari apa itu uh, mungkin menjawab triple apa itu pilihan ya, Pilihan, soal-soal iya. pilihan gitu ya. Mhm. Triple itu kadang diramal, kadang Bisa bisa betul benar gitu. gitu. Tapi menurut saya gimana assessment itu juga dinilai dari anak ini berani nggak ngomong gitu ya. Mmm. Menurut Mhm. saya itu satu satu prestasi gitu ya. Karena Mhm. kita kan bukan belajar bahasa, Mhm. tetapi bagaimana berbahasa gitu. Betul. Jadi jangan melihat
Bahasa Arab itu sebagai sebuah bahasa lalu dipelajari. Tetapi bagaimana Hmm. kita berbahasa. Nah, itu saya Hmm. kira orientasi kita harus dirubah. Bahwa Hmm. kita belajar bahasa Arab itu untuk tujuan komunikatif. Hmm. Nah, karena sumber masalahnya setidaknya sudah bisa diidentifikasi nih Pak di Iya. podcast ini ya. Berarti untuk mulai merubah itu guru atau muridnya yang harus mulai dari mana? Saya kira guru ya, Guru. guru Heeh. ya. Eh, Guru jangan memposisikan dirinya sebagai apa ya tadi pusat pusat informasi ya gitu, karena informasi Hmm. itu bisa dari mana aja gitu. Hmm. Tapi bagaimana guru itu memberikan pengalaman belajar bahasa Arab yang menyenangkan. Hmm. Saya kira itulah yang nanti akan dikenang oleh murid gitu. Oh, oke. Bukan kaidah-kaidah yang diajarkan Hmm. guru itu ya. Hmm. Bukan materinya gitu. Tetapi pengalaman eh, bahwa dulu saya pernah diajar guru itu tuh menyenangkan ya, bahasa itu Hmm. selalu diingat gitu oleh Hmm. anak didik kita. Saya kira posisi guru di situ, Hmm. bagaimana memberikan satu pengalaman belajar Hmm. yang menyenangkan. Hmm. Dibikin cinta dulu lah ke bahasa Arab, termasuk secara simpelnya, secara sederhananya, jadikan murid itu cinta guru dulu. Hmm. Murid itu cinta ke guru, cinta dengan cara mengajarnya, nanti insya Allah dia eh, dapat itu apa sesulit apapun ya, karena semua bahasa itu sulit ya Iya. pada hakikat. Sesulit apapun, tetapi karena guru itu pinter memberikan satu cara belajar yang menyenangkan, menggembirakan, maka itu yang akan mendorong anak-anak termotivasi untuk Hmm. belajar bahasa Arab. Betul. Nah, tadi juga Bapak ada sedikit menyebut kalau sekarang itu belajar informasinya itu bisa dari mana aja, nggak harus Ya, dari guru. Nah, sekarang itu relevan banget kan Pak dengan kemajuan teknologi. Sekarang sudah ada AI, sudah ada ChatGPT dan ya, kawan-kawannya begitu. Nah, dalam menghadapi hal itu juga dan mengimbangi kemajuan teknologi ini tuh bagaimana Pak untuk di sekolah? Karena kan aksesnya gampang tuh ya. betul. Siswa sekarang kalau misalnya dapat tugas terus habis itu ada PR gitu misalkan. Nanti tinggal dicari di chat GPT, Ya, ditranslate-translate betul. sendiri, terus nanti malah malah nggak masuk nggak sih Pak ke Ya, pembelajaran buat dia begitu. Nah itu kan ya, berat juga begitu Pak. Ini betul. menurut Bapak Ya, gimana? saya Hmm. melihat eh, apa ya akses-akses yang luar biasa memudahkan seperti Hmm. ChatGPT, saya melihatnya sesuatu yang positif ya. Hmm. Saya optimis dengan media-media semacam ini ya. Hmm. Tetapi ChatGPT tidak akan pernah menggantikan posisi seorang guru. Hmm. Maka guru di sini ya sebagai desainer ya, Hmm. sebagai tutor gitu ya. Hmm. Ya tadi kalau dari segi konten informasi dari mana aja gitu. Bahkan ChatGPT itu 24 jam. Hmm. Guru hanya sekian jam di sekolah gitu. Tetapi eh, ChatGPT itu kadang tidak tidak serta merta memberikan kita itu bahasa dengan konteksnya. Sementara bahasa Arab itu kan tidak cukup kita belajar eh, linguistiknya aja ya, Hmm. tetapi juga harus memahami budaya Arab, Hmm. harus memahami konteksnya apa gitu kan. Hmm. Disitulah uniknya bahasa Arab. Hmm. Sehingga kita nggak cukup hanya mengandalkan mesin seperti ChatGPT. Hmm. Disinilah saya kira posisi guru yang sangat strategis ya. Dia mendampingi bagaimana anak-anak itu tetap mengakses media-media yang apa yang memudahkan itu, tetapi guru harus mendampingi bagaimana anak-anak itu tetap Hmm. berpikir kritis ya, Hmm. gitu. Ketika hanya diajarkan terjemahan gitu, itu kalau kalau terlalu letterlek hasilnya lucu juga Hmm. gitu. Saya kira di sini guru yang bisa bisa mengarahkan. Gitu. Jadi Hmm. dalam hal ini guru sebagai mediator, sebagai Hmm. desainer ya, Hmm. sebagai tutor dan sesuatu yang positif adanya ChatGPT, Hmm. tetapi saya menyampaikan ChatGPT tidak akan pernah menggantikan posisi seorang guru. Cuman Hmm. guru sekarang tidak lagi menjadi pusat informasi, Hmm. menjadi pusat pengetahuan, menjadi pusat kebahasa Araban. Karena bisa jadi lebih pintar ChatGPT gitu. Tapi guru di situ harus
membersamai peserta didik Hmm. untuk tetap kritis, untuk mengecek ulang hasil terjemahannya gitu. Karena sekali lagi bahasa Arab itu sangat kompleks ya, Hmm. memiliki dimensi-dimensi budaya, Hmm. konteksnya sangat luas gitu. Hmm. Kadang satu 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 kosakata memiliki puluhan bahkan mungkin ratusan makna gitu. Atau Hmm. dibalik ada sekian kata Hmm. tercakup dalam satu bahasa gitu. Itulah Hmm. bahasa Arab. Hmm. Uniknya seperti itu. Hmm. Bahas soal kompleksitas itu tadi, Pak. Kalau dari kacamata siswa, apalagi yang mungkin tadi contoh contoh kasusnya adalah dia sebelumnya tidak bersekolah di sekolah sekolah dengan Agama, mata iya sekolah agama dengan mata pelajaran bahasa bahasa Arab. Arab gitu. Nah itu kalau menurut siswa itu pelajaran yang sulit, nah emang masalahnya itu memang pada kompleksitas bahasanya kah? Atau justru pada ada cara yang lebih cocok begitu untuk menyelesaikan masalah tersebut Pak dalam proses Ya, pengajaran? saya Mm-mm. tidak memungkiri ya kalau Mm-mm. bahasa Arab itu sulit. Mm-mm. Saya mengaku itu ya sebagai pengajar bahasa Arab. Mm-mm. Saya mengakui kalau bahasa Arab itu sulit. Mm-mm. Tapi kan yang sulit nggak cuma bahasa Arab ya, bahasa Cina, bahasa Taiwan, bahasa Betul, betul. Korea, bahasa Jepang juga sulit. Iya, Semuanya iya, sulit. betul, betul. Jadi menurut Hmm. saya kesulitan tuh jangan Hmm. dilimpahkan ke bahasanya. Gitu. Hmm. Saya kira pada tadi guru itu saya kira ya. Hmm. Guru bagaimana dia mengajarkan bahasa. Kalau dia memulainya dengan hal-hal yang sulit, maka peserta didik ya kesannya ya sulit gitu. Contohnya kan banyak Hmm. guru memulai ngajar bahasa Arab dari kaidah-kaidah nahwu. Kenapa Hmm. fathah, kenapa kasroh gitu. Hmm. Sesuatu yang menyulitkan gitu. Hmm. Anak akhirnya cemas, takut salah gitu. Apalagi dihakimi gitu-gitu Aduh, kan. iya. Dari awal udah menakutkan. Hmm. Cobalah kemudian mengajarkan bahasa Arab dari hal-hal yang sederhana, Hmm. dari hal-hal yang menyenangkan. Sekarang kan banyak media-media, mungkin Hmm. melalui film, Hmm. melalui lagu gitu, digubah dengan bahasa Arab. Jadi dibuat menarik aja dulu biar anak-anak itu jatuh Hmm. cinta dulu Hmm. ke bahasa Arab gitu. Nah, saya kira di situ. Semua bahasa sulit saya kira. Hmm. Tetapi jangan kemudian cara mengajarkan jangan dimulai dengan yang sulit-sulit, dari yang sederhana. Saya tidak mengatakan nahwu itu nggak penting. Saya nggak mengatakan bahwa sorof itu kurang kurang kontributif terhadap Hmm. berbahasa. Semua Hmm. penting. Hmm. Anak seusia SMP, SMA mestinya diajari mendengar Hmm. dulu kan. Dikasih contoh bagaimana guru itu berbahasa yang fasih. Hmm. Sehingga anak mendengar, kemudian ada keberanian berbicara, Hmm. membaca. Gitu. Jangan ke keterampilan menulis dulu gitu kan. Buatlah anak-anak itu banyak menonton gitu ya, banyak mendengar gitu, gitulah. Hmm. Baru membaca, kemudian berani berbicara walaupun Hmm. salah-salah gitu-gitu. Nah, saya kira begitu Hmm. supaya nggak ada kesan bahasa Arab itu sulit karena selama ini diajari dari yang sulit-sulit seperti itu. Iya, baik. Oh, iya. Iya, Mungkin itu gurunya sendiri sulit juga nyiapin materi itu karena juga kan ya, Pak ya. banyak ya mohon maaf ya. Hmm. Mungkin ini rahasia umum bahwa guru-guru bahasa Arab Hmm. di sekolah-sekolah Muhammadiyah itu bukan lulusan PBA Oh ya. tapi lulusan PAI ya kan, Oh, lulusan gitu. HKI ya, hukum Oh. keluarga Islam. Mhm. Tapi yang penting bau-bau agama, ngajar lo bahasa Arab. Oh. Memang itu dasar yang kita Mhm, ajarkan. mhm, mhm. Tapi ya semua ilmu kan ada Mhm, spesialisasinya gitu mhm, kan. mhm, mhm. Walaupun atas dalih otodidak gitu. Tapi Hmm. saya kira hanya anak BBA yang memiliki teori bagaimana mengajarkan berbahasa Mhm, seperti itu. mhm. Tapi kalau mau diteliti Mbak Manda ya, coba berapa guru-guru bahasa Arab yang alumni PBA? Pasti gitu Jadi ya. lihat paling alumni PAI gitu kan. Yang aslinya itu ngajar fikih, ngajar bahasa Arab. Oh, begitu. Pokoknya ini Pokoknya karena bisa berbahasa Arab ya gitu pokoknya ini ya. lulusan dari program studi yang bau-bau akhirat, Makanya. ngajar bahasa Arab. Padahal bahasa Arab itu kalau
beberapa perguruan tinggi lain itu tidak masuk di fakultas agama gitu. Masuk di humaniora kan, di UIN aja di humaniora. Kan ini murni ilmu Bahasa berarti ya Pak. bahasa, Iya, betul. ilmu komunikasi gitu. Baik, jadi itu catatan mungkin ya buat kepala sekolah dan yang memegang manajemen perguruan-perguruan di Iya, Muhammadiyah begitu ya untuk memastikan bahwa pengajar mata pelajaran bahasa Arab adalah lulusan pendidikan bahasa bahasa Arab Arab. begitu ya. Supaya mungkin akan ada banyak solusi-solusi yang muncul gitu atas masalah-masalah yang sedang Iya. dialami begitu ya Pak ya gitu. Nah, kembali ke perguruan Muhammadiyahnya nih Pak kan. Kalau bicara Muhammadiyah kan bahasa Arab ini kan memang diwajibkan Pak. Nah, itu dan sebagai salah satu penciri gitu. Nah, posisi ini cukup penting kah Pak di Muhammadiyah dan alasan untuk terus mempertahankan penggunaan bahasa Arab ini tuh apa begitu? Saya kira memang dari kebijakan pimpinan ya, mungkin Mm-mm. dari pusat ya, bahwa bahasa Arab itu menjadi salah satu mata materi unggulan, ya, Hmm. mata pelajaran Materi unggulan unggulan. yang tak terpisahkan dari Mm-mm. al-Islam dan kemuhammadiyahan gitu ya. Hmm. Uh, tidak tidak terpisahkan gitu. Makanya selamanya akan menjadi modal unggulan gitu. Hmm. Cuman ya saya tadi menyampaikan kenapa modal Hmm. unggulan yang seharusnya memang jadi unggulan ini kok Hmm. nggak unggul gitu kan? Ah, iya itu. Gitu. Berarti kan ada yang perlu dimaksimalkan ya seperti itu. Hmm. Eh, karena faktanya kan begitu. Ada yang sudah maju gitu ya, Hmm. tapi kebanyakan belum maju. Hmm. Ya, ya indikatornya tadi Hmm. itu bahasa itu hanya menjadi materi yang terpisah dari kehidupan Hmm. peserta didik. Hmm. Eh, artinya tidak menjadi bahasa keseharian, Hmm. tidak menjadi sebuah belajar bahasa Arab tidak menjadi sebuah budaya, tidak menjadi learning culture gitu ya. Ya hanya untuk itu lulus ujian, ya, udah selesai, tidak ada bekas, ya, tidak berdampak. Mestinya kan bahasa Arab itu kalau menjadi budaya, mestinya bahasa hariannya itu mungkin seminggu 2 kali ada yang wajib bahasa Arab gitu. Terus pengumuman berbahasa Arab gitu. Kemudian ada kultum mungkin ya, kultum itu berbahasa Arab. Jadi bahasa Arab menjadi sesuatu yang hidup dalam keseharian. Itulah pentingnya yang namanya bi'ah lugawiyah ya. Mungkin bahasa ilmiahnya itu ekosistem sekolah itu harus sama-sama gitu. Harus sama-sama bersinergi untuk menghidupkan bahasa Arab sebagai unggulan dalam di sekolah-sekolah Muhammadiyah gitu. Kalau itu kalau kita tadi udah bahas untuk ke persyarikatannya, nah sekarang untuk ke orang tua yang sedang mempertimbangkan Iya, mau menyekolahkan anaknya di perguruan Muhammadiyah nih Pak. iya, Tuh. Nah, eh, kenapa sih sekarang itu saya kalau lihatnya ya Pak secara kasat mata fenomenanya adalah bahasa Arab itu bukan menjadi pertimbangan yang oh ini salah satu program unggul nih, oh iya, ini iya, program yang bagus nih di iya. sekolah gitu. Nah itu bisa nggak Pak dikasih sedikit pandangan atau pendapatnya Pak Fatoni sendiri mengenai program bahasa Arab ini malah harus jadi pertimbangan Bapak Ibu sekalian untuk menyekolahkan Iya, anaknya. baik. Saya kira kita sampaikan pada para wali murid ya, bahwa orientasi belajar bahasa Arab sekarang tidak hanya terbatas sebagai bahasa agama, tidak hanya sekedar untuk bagaimana mengaji dengan baik, terus bagaimana kita menghafal doa-doa, zikir dalam bahasa Arab. Itu juga penting. Tetapi sekarang bahasa Arab itu menjadi bahasa bahasa apa ya bahasa bisnis gitu ya. Jadi orang yang menguasai bahasa Arab sekarang bisa bernilai komersial gitu. Yes, ya bisa menjadi misalnya jadi dubber dalam film-film bahasa Arab, jadi translator eh, atau di dunia penerjemahan atau jadi takarir ya. Takarir itu ya ada ya ada
ada apa itu jadi Hmm. apa voice over ya gitu bahasa Arab gitu-gitu. Jadi bahasa Arab itu sekarang dibutuhkan dalam banyak bidang bidang pekerjaan gitu kan. Misalnya ada satu perusahaan itu ingin butuh website berbahasa Arab karena ingin menjual produknya ke negara-negara Timur Tengah. Itu kan butuh tenaga teman-teman yang memang bisa apa punya kompetensi dalam kebahasa Araban seperti itu. Jadi gitu ya ke eh, pada ibu-ibu, bapak, ayah, bunda ya, yang ingin mengirim anak didiknya ke sekolah-sekolah Muhammadiyah, insya Allah nanti akan diajarkan bahasa Arab sebagai materi unggulan dan nanti anak-anak putra putri bapak ibu sekalian bisa apa ya bisa menjadi modal dengan bahasa Arabnya untuk masa depannya. Oke. Ini mungkin sebelum pertanyaan terakhir saya nih Pak, Eh, kalau berandai-andai ya, jika seluruh sekolah Muhammadiyah ini tuh berhasil mengajarkan bahasa Arab, sesuai dengan kondisi ideal yang seperti Bapak jelaskan tadi ya, membangun pembelajaran yang hidup, yang menyenangkan gitu. Menurut Bapak sendiri, dampak terbesarnya bakal kayak gimana sih Pak di persyarikatan dan untuk Indonesia mungkin ya, karena anak-anaknya berhasil belajar bahasa Arab Iya, dengan baik. sebelum berbicara hal yang Hmm. bersifat ideal seperti Hmm. tadi Hmm. ya, eh, faktanya bahwa kenapa bahasa Arab itu dibutuhkan Hmm. dalam perguruan Muhammadiyah atau pesantren-pesantren Muhammadiyah. Hmm. Kita itu selama ini kekurangan ulama ya. Ulama Hmm. Muhammadiyah yang kompeten dalam mengkaji apa hazanah Hmm. literatur keislaman klasik. Hmm. Sehingga misalnya di UMM itu ada PBA. Itu Hmm. riwayatnya memang berangkat dari kebutuhan ulama Muhammadiyah yang menguasai bahasa Arab. Hmm. Artinya ketika realnya kita apa menyampaikan kajian-kajian keislaman nggak pakai terjemah gitu, Hmm. tapi langsung ke kitab turos langsung. Hmm. Nah itu kesannya begitu bahwa ustadz-ustadz ulama Hmm. Muhammadiyah itu oh, miskin bahasa Arab. Ya. Hanya kemudian ini digalakkan kan, ada Hmm. pesantren-pesantren Muhammadiyah yang sudah tumbuh ratusan itu ya, Hmm. eh, untuk mendorong eh, ulama-ulama persyarikatan itu eh, ahli dalam bahasa Arab, Hmm. sehingga mengajarkan Islam itu dari sumbernya yang asli, Hmm. Quran, hadis dan kitab-kitab ulama-ulama Hmm. itu, seperti itu. Eh, nah, dan tadi pertanyaan idealnya ya, Hmm. idealnya ya harusnya seperti seperti itu kan. Hmm. Kalau Kiai Ahmad Dahlan sendiri kan standar lulusan perguruan Muhammadiyah itu menjadi intelektual ulama dan ulama intelektual ya, Hmm. intelek gitu ya, intelek intelek ulama dan ulama intelektual gitu ya. Artinya tidak hanya menguasai ilmu-ilmu sains saja gitu ya, tapi juga hasanah keislaman klasik Hmm. itu juga dikuasai. Dan pintu untuk bisa masuk ke sana nggak ada jalan lain kecuali melalui bahasa Arab, gitu. Melalui bahasa Arab. Nah, terus saya ingin menambahkan Mbak Manda ya, kalau orang ingin menguasai kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab ya atau Hmm. kitab gundul, ya itu mungkin levelnya udah tinggi ya, mungkin Hmm. sifatnya yang udah spesialis ya. Hmm. Hmm. Wah, untuk tujuan akademik itu ada dua ya, menguasai tata bahasa sama menguasai kosakata dua. Tapi kalau konteks tadi sekolah-sekolah masih dalam Hmm. usia anak kan yang penting Hmm. mereka itu berani ngomong gitu aja. Hmm. Kalau guru udah berhasil menjadikan anak berani ngomong, saya kira udah sukses. Masalah kaidah tata bahasanya itu kemudian nanti. Hmm. Nah, itu kemudian. Tapi kalau sudah levelnya sampai ke mengkaji kitab-kitab klasik gitu ya, Hmm. hasanah literatur keislaman yang kuno itu ya,
itu ada dua, itu untuk menguasai kitab Gondol itu nahunya memang tata bahasa, yang kedua kosakata. Mungkin kosakata sekarang udah dibantu oleh ini ya, oleh ChatGPT ya, sampai haroka juga bisa sekarang, haroka, kemudian apalagi cuman terjemah gitu. Maka sekali lagi nanti anak-anak ketika melihat memanfaatkan media-media ini didampingi ya, biar ada sentuhan budayanya di situ, sehingga hasil terjemahannya itu betul-betul uh, benar-benar nampak natural gitu ya, tidak kelihatan ini produk chat GPT seperti itu. Oke, baik Pak. Nah ini sebelum kita tutup nih Pak, ada nggak pesan buat guru-guru utamanya ya yang sedang mengajar mengajar dan memperjuangkan sekolah-sekolahnya gitu, utamanya yang bersyarikatan Muhammadiyah gitu untuk terus bisa memberikan pembelajaran bahasa Arab yang baik. Ya, saya sedikit ingin mengatakan Mm-mm. bahwa profesi Bapak Ibu guru sekalian dalam hal ini mengajar bahasa Arab adalah satu profesi yang sangat mulia gitu. Sangat mulia. Ini bukan profesi yang sepele, apalagi bahasa Arab. Dengan bahasa Arab itulah kemudian peserta didik itu bisa membuka pintu ilmu-ilmu yang lain gitu. Bisa mengaji dengan baik, bisa bisa membaca hadis-hadis Rasul, bisa membaca mungkin level yang lebih tinggi, bisa kitab-kitab yang lain, atau bisa zikir, bisa berdoa gitu. Itu itu luar biasa ya, luar biasa jariahnya Bapak Ibu guru gitu. Maka nggak boleh apa ya, ibaratnya nggak boleh berkecil hati karena mengajar bahasa Arab. Justru Bapak Ibu guru bahasa Arab itu statusnya mungkin sangat mulia gitu. Karena memegang kunci ilmu-ilmu yang sangat sakral tadi itu, Quran, hadis, tafsir itu melalui bahasa Arab. Nah, kuncinya itu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian maksimalkan ya, terus belajar, terus berinovasi gitu ya di dalam membuat desain pembelajaran, cara-cara yang menyenangkan. Maka di awal tadi saya menyampaikan, materi yang Bapak Ibu guru ajarkan itu mesti bisa jadi sangat boleh jadi lupa itu peserta didik. Tetapi cara-cara Ibu memberikan satu cara yang menyenangkan, memudahkan, membisahkan, membuat anak itu percaya diri, itu tidak akan pernah dilupakan oleh anak didik. Jadi peserta didik itu kayak CCTV lah ya. Jadi mereka mungkin lupa kaidah, teori, mutada, khobar, lupa segala macam kan gitu. Tetapi cara Ibu yang mengayomi gitu ya, membuat mereka cinta ke bahasa Arab, senang dengan apa itu, dengan ilmu-ilmu bahasa Arab, itu yang akan selalu dikenang, dan itu akan menjadi pahala aktif sampai kita meninggal dunia, akan terus mengalir pahalanya. Dan dalam hadis disebutkan bahwa apa itu, diantara yang kekal abadi amalan kita itu waladin soleyat ulahu, itu tidak hanya anak yang bersifat biologis, bisa jadi anak ideologis ya, anak-anak yang pernah kita didik dan dia anak-anak soleh mendoakan gurunya, itu sama seperti anak kandung mendoakan orang tua. Maka saya kira amanah ini cukup sakral gitu, kita jaga dan kita terus belajar berinovasi untuk apa ya, untuk kemajuan apa ya, masyarakat Islam secara umum dan persyarikatan secara khusus. Baik, terima kasih banyak Pak Fatoni sudah Sama-sama. meluangkan waktu dan berbincang-bincang dengan kami di Ya, RBC ini. Baik itu teman-teman sekalian dan khususnya buat Bapak Ibu guru yang sedang menonton di podcast episode kali ini, semoga bisa menjadi insight ya, menjadi tips juga menjadi inspirasi untuk bisa mengembangkan pendidikan pembelajaran bahasa Arabnya di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi Bapak. sama-sama Semoga Mbak Amanda. bisa bertemu di lain waktu. Insya Allah. Sampai jumpa teman-teman di episode selanjutnya.